Pak Azharuddin ya. Terima kasih Pak Azharuddin pertanyaan, pernyataan, dan sanggahannya. Memang begini Pak, yang saya maksud di sini adalah kita harus melawan anggapan bahwa korupsi sudah jadi budaya. Ya, memang kalau kita menilai begitu saja, korupsi ini seperti sudah jadi budaya ya, dilakukan banyak orang, berulang, ya, bahkan mungkin turun-temurun, gitu ya. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan adalah begini. Secara keilmuan, kata ahli budaya itu tadi saya juga mengutip Ibu Nana Wilmar ya, muridnya Pak Kunchardingrat. Sebetulnya kalau kita lihat kriteria budaya, korupsi tidak bisa masuk, tidak memenuhi syarat budaya, katanya. Tidak cukup sekedar perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang atau oleh seseorang, meskipun berulang, terstruktur, sistematik di semua sistem dan lini kehidupan misalnya, itu tetap tidak memenuhi syarat. Karena kita tidak boleh menganggap kebiasaan buruk sebagai budaya, gitu ya. Yang kita sebut budaya ini yang bagus-bagusnya aja deh. Kalau yang jelek-jelek tetap aja kita anggap kebiasaan buruk, jangan kita sebut, kita kriteriakan sebagai budaya. Jadi itu yang maksud Pak Azharuddin, itu kita lawan gitu, karena salah satu kendala pemberantasan korupsi adalah karena orang kadung menganggapnya sebagai budaya, lalu ada orang-orang yang makin tersesat menganggap kalau sudah jadi budaya jadi sulit. Betul sulit, tapi bisa. Ya tapi kan sulit Pak Ganjar, ya tapi kan bisa. Nah bedanya kita dengan mereka mengedepankan sulitnya, kita mengedepankan bisanya, gitu. Itu yang saya maksud Pak. Lalu bagaimana pendekatan untuk pendidikan anti korupsi? Ya begini Pak, karena namanya pendidikan anti korupsi tentu menggunakan metode-metode pendidikan berdasarkan kompetensi keilmuan yang Ibu Bapak punya. Ya misalnya begini, nanti kalau saya tidak salah ada Profesor Nanang dari ITB yang akan juga menjadi pembicara ya. Saya pernah terkejut diundang ke ITB, lalu mahasiswa ITB itu stimulus ya untuk sesuai dengan masing-masing. Tiba-tiba ada sekelompok mahasiswa yang menciptakan ruang kerja bebas korupsi. Wah, saya kaget Pak. Wah, ini menarik nih, ruang kerja bebas korupsi. Ternyata idenya sederhana Pak. Ruang kerja kaca, tidak pakai hordeng, tidak pakai pelapis. Kaca, transparan. Sehingga dia menerima tamu siapa, dia melakukan apa di dalam, terlihat oleh orang lain. Gitu. Ya ternyata sesederhana itu gitu. Misalnya, ya, atau sama mahasiswa ITB menciptakan krim pendeteksi kebohongan. Kita selama ini taunya lie detector Pak. Ternyata mahasiswa ITB itu bikin krim yang kalau kita oleskan ke tangan, katanya terus kita berbohong aja secara sadar, itu sekian lama, sejam, 2 jam kemudian berpengaruh terhadap reaksi di kulit gitu. Jadi kalau dari sisi pendekatan sih justru Ibu Bapak yang punya kesempatan untuk menggunakan pendekatan apapun seluas mungkin. Nah cuma kalau ditanya outputnya seperti apa, begini, ya namanya pendidikan Pak ya, hasilnya tidak 1 hari, seminggu, bahkan jangan-jangan setahun juga belum tentu menunjukkan hasil. Cukup memastikan bahwa kita on the right track, mengajarkan hal yang benar. Karena pendidikan ini kan bagian dari pencegahan juga sebetulnya. Jadi hasilnya tuh jangan-jangan baru terlihat 10-20 tahun lagi ya, ketika anak didik terjun ke dunia kerja menjadi pejabat yang punya mental anti korupsi. Jadi kita juga tidak berharap misalnya nanti mahasiswa didik ujuk-ujuk terjun melakukan tangkap tangan misalnya karena melihat ada praktek korupsi di kampus atau di masyarakat. Jadi ya kalau output dari pendidikan anti korupsi seperti yang saya bilang tadi, Pak Dirjen Dikti tempo hari itu 10 tahun lalu cuma berharap ini diajarkan di mahasiswa sehingga terinternalisasi dalam jiwa si mahasiswa, sehingga untuk nanti terjun ke lapangan kerja mereka sudah cukupnya minimal punya pengetahuan, syukur-syukur punya ilmunya, syukur-syukur dipraktekkan. Gitu kira-kira Pak Azharuddin. Pak Abdul Halim, penerapan hukum dan budaya hukum ya, kata orang budaya hukum kita tuh tidak berbudaya hukum Pak ya. Our legal culture is not ya. Tidak berbudaya hukum adalah budaya hukum kita. Emang itu itu tantangannya Pak ya. Jadi kalau Bapak bilang harus diubah penerapan hukum dan budaya hukumnya ya memang bukan sesuatu yang mudah, tentu butuh waktu. Profesor Sulistiawati Irianto, ahli sosiologi hukum di tempat saya di UI, bahkan menyatakan peradaban Indonesia tertinggal 4 langkah dari Australia dan tertinggal 7 langkah dari Jepang. Menurut beliau 1 langkah itu 1 generasi. 1 generasi itu 20 tahun. Sehingga kalau kita mau mengejar peradaban Australia katanya butuh 80 tahun,
Kalau kita mau mengejar peradaban Jepang butuh 140 tahun, itu pun dengan syarat Jepang dan Australia diam. Karena kalau dia tetap bergerak, jangan-jangan kita tidak akan pernah bisa mengejarnya gitu ya. Nah cuma kan begini Pak ya, fakta-fakta seperti ini seharusnya kan memotivasi kita ya untuk terus membangun budaya hukum. Memang sulitnya begini, kita ini kan yang terbaik tentu bottom up dan top down, jadi ketemu dua-duanya gitu ya. Nah cuma dalam konteks kekinian Pak, kalaupun kita tidak mendapatkan top down, kita nggak nemu nih pemimpin yang bisa jadi contoh, role model dan lain-lain, ya kita kembalikan aja Pak ke ajaran agama masing-masing, setiap orang adalah pemimpin, jadi kita supaya tidak sibuk-sibuk cari role model kan gitu Pak ya. Cukup ya bukan nyombong tapi cukup ya bismillah insya Allah saya bisa jadi contoh lah kalau cuma perilaku-perilaku tertentu gitu misalnya kan. Karena kan nggak mungkin juga kita sedemikian sempurna gitu Pak ya, cuma memastikan kita on the right track. Nah lalu Pak Sutejo ya di undang-undang nanti ada di paparan saya Pak. Jadi keadaan tertentu itu di undang diatur Pak. Jadi ini saya lanjutkan ya sambil menjawab, kebetulan juga materi berikutnya nih. Ibu Bapak nanti bisa melihat. Ini pasal-pasalnya ya, ini ada walaupun 12 pasal tapi itu ada ayat, ada huruf ya. Nah, ini 9 nilai dasar anti korupsi Bu Bapak. Ya, yang sebetulnya kalau dari segi pendidikan udah nilai-nilai ini aja deh, sahabat, teman dan lain-lain. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, adil. Oleh teman-teman KPK disingkat Jupe, Mandi, Tangkar, Seberdil. Ya, ini 9 nilai yang sama pentingnya Ibu Bapak. Sama pentingnya. Jujur ada di paling atas bukan karena dia paling ya, tapi karena kebetulan teman-teman KPK buat singkatannya Jupe, Mandi, Tampil. Jadi kalau Ibu Bapak bisa bikin singkatan sendiri dimulai dari yang manapun silakan. Ya, ini 9 nilai dasar anti korupsi yang penting untuk kita ajarkan. Kalau perlu, Ibu Bapak juga pasangannya atau lawannya ya, jujur lawannya apa, peduli lawannya apa, mandiri lawannya apa, dan seterusnya. Sehingga kita tahu yang harus kita ajarkan adalah si Jupe, Mandi, Tangkar, Seberdil, yang jangan kita ajarkan ke anak didik adalah lawannya, gitu. Ya. Nah, Ibu Bapak lebih tahu dari saya lah, apa itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan seterusnya. Nah, ini pasal yang tadi oleh Pak Sutejo ditanyakan ya. Jadi memang di pasal 2 ayat 1 ini diatur ya, yang namanya perbuatan korupsi itu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ancaman pidananya berat nih Pak, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Dan ya, jadi kumulasi, bukan alternatif, dan denda 200 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, jadi pembuat undang-undang Pak mencoba membangun logika konversi bahwa 1 tahun penjara setara dengan 50 juta denda. Itu sebabnya di semua pasal, termasuk terlihat di pasal ini, minimumnya 4 tahun, dendanya 200 juta. Berarti 1 tahun setara dengan 50 juta. Ya, 20 tahun maksimumnya dendanya 1 miliar. Nah, plus, nah ini kan kelihatannya ringan Pak ya, 1 miliar, kok cuma 1 miliar. Gimana kalau orang korupsinya sampai ratusan miliar atau triliun? Plus ada pidana tambahan, pidana tambahan itu uang pengganti. Pengganti sebesar berapapun kerugian keuangan negara yang ia akibatkan dari perbuatannya. Ya, di perang koruptor dijerat pasal 2 ayat 1, hukumannya katakanlah misalnya 15 tahun penjara, dendanya 750 juta, plus uang pengganti. Uang penggantinya berapa? Nazarudin merugikan keuangan negara 9 triliun, 9 triliun dikejar. Ya, Setia Novanto, 3 triliun dikejar. Nah, memang kemudian di pasal 2 ayat 2 disebut tuh Pak, dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dapat berarti bukan wajib. Dapatkan penegak hukum. Apa yang dimaksud dengan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah apabila perbuatan itu yang mana memperkaya diri tadi dilakukan terhadap dana keadaan bencana alam nasional, keadaan atau upaya militer, krisis ekonomi atau krisis apa
siapa Pak Juliari Batubara ya, konon yang dia korupsi dana bansos. Ya. Wah, ini bisa dijerat nih dengan pasal 2 ayat 2, sehingga bisa diancam pidana mati. Nah, tinggal kita pertanyakan ke KPK, kenapa tidak mengancam pidana mati? Kita pertanyakan ke hakim, kenapa tidak diputus dengan hukuman mati. Tapi inilah kira-kira pendekatan yang dilakukan oleh pembuat undang untuk dapat menekan pidana mati. Karena ini kita juga jangan bersifat punya beratnya, karena hukuman itu harus setimpal dengan kesalahannya. Kalau kesalahannya ringan, hukumannya ringan. Kalau kesalahannya berat, hukumannya berat. Tinggal bagaimana pembuat undang-undang mengkategorikan sebuah perbuatan itu, kesalahannya ringan sehingga sanksinya ringan, kesalahannya berat sehingga sanksinya berat. Nah, dari pasal 2 ayat 2 ini, Pak, kalau kita lihat, apa sih sebetulnya yang dilarang? Apa orang tidak boleh menjadi kaya? Tentu tidak. Ya, menjadi kaya boleh, bahkan bukan cuma boleh, wajib. Ya, agama nyuruh kita jadi orang kaya supaya bisa bantu orang miskin, supaya kalau yang muslim supaya bisa umroh, bisa haji, karena itu tidak murah. Nah, cuma masalahnya ukuran kaya kita berbeda, gitu ya. Ukuran kaya kita berbeda, itu masalahnya. Kaya menurut Pak Sutejo belum tentu kaya menurut Pak Azharuddin, kaya menurut Pak Azharuddin belum tentu menurut saya. Nah, timbul makin kusut masalahnya, Pak. Tadi ya, pangkal masalahnya adalah ukuran kaya kita berbeda. Makin lama makin kusut, orang berlomba-lomba kaya. Bahkan dilakukan dengan cara melawan hukum, dia tidak peduli lagi aturan, dia tidak peduli lagi norma agama. Demi kaya. Kenapa sih orang pengen kaya? Ya salah satunya ya, Ibu Bapak punya jawaban sendiri-sendiri. Salah satunya, di Indonesia ini ada orang yang hanya merasa terhormat kalau dia terlihat orang kaya. Itu. Buktinya apa? Kalau Ibu Bapak di Jakarta nih, saya di Jakarta Ibu Bapak ya, kalau ke mall, yang boleh parkir di depan itu cuma yang punya mobil mewah. Ya, yang punya mobil mewah boleh parkir di depan. Motor gede itu, moge itu boleh parkir di depan. Yang kendaraannya biasa-biasa aja, suruh parkir jauh-jauh, diusir ke belakang. Gitu ya. Atau di bandara Ibu Bapak bisa lihat, mobil pejabat. Ya, diistimewakan, boleh parkir di depan terminal. Giliran orang biasa suruh parkir di parkiran jauh sana. Jadi sekarang di Indonesia terjadi Pak, di negara kita, akibat suburnya korupsi. Kekayaan dan jabatan yang jadi ukuran kehormatan. Itulah sebabnya orang berlomba-lomba jadi kaya, berlomba-lomba jabatan tinggi. Ya. Yang memprihatinkannya itu dilakukan termasuk juga dengan cara melawan hukum. Gitu. Ya, nah itulah contohnya kemudian. Padahal kan begini Pak ya, tidak satu agama pun di Indonesia dan tidak satu pun adat istiadat yang ada di Indonesia menjadikan kekayaan dan jabatan sebagai ukuran kehormatan. Tidak satu pun, saya yakin tidak ada satu agama pun, tidak ada satu adat istiadat pun yang menjadikan kekayaan atau jabatan sebagai ukuran kehormatan. Nah, maka dari sini saya bilang, ya kalau gitu memang kita tidak punya akar budaya korupsi. Ya, jadi dari mana sih sebetulnya penyakit itu muncul? Ya, terus kita bilang dibawa penjajah lah, inilah itu dan lain-lain. Ya bisa jadi karena memang banyak alasan. Gitu. Nah, seperti halnya juga pasal 2, pasal 3 juga kurang lebih sama ini Pak. Ya, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan seterusnya. Nah, ini yang tidak boleh apa ya? Apa orang tidak boleh cari untung? Tentu tidak ya. Setiap orang punya naluri cari untung. Bahkan setiap manusia itu diciptakan Tuhan punya naluri cari untung. Bapak yang tidak punya naluri segera berobat ke dokter terdekat itu. Ya. Karena punya naluri cari untung. Jadi di pasar ada pedagang, wah saya tidak cari untung, kita tempeleng aja Bu. Ya, tempeleng aja kalau ada pedagang ngaku-ngaku tidak cari untung. Boleh cari untung, boleh cari untung. Tapi jangan dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Nah, karena jabatan atau kedudukan, dari kalimat ini kita jadi tahu bahwa pasal 3 ditujukan kepada pejabat atau orang yang punya kedudukan. Karena punya jabatan atau kedudukan, jadilah ia punya kewenangan. Jadi kewenangan, kesempatan, sarana itu hanya dimiliki karena dia pegang jabatan tertentu, karena dia berkedudukan tertentu. Kalau tidak, dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya kesempatan dan sarana itu. Nah itu sebabnya Ibu Bapak, mari kita inventarisasi ya, Ibu Bapak dalam kedudukan dan jabatan sekarang, inventarisasi. Apa sih kewenangan Ibu Bapak dalam kedudukan dan jabatan Ibu Bapak sekarang? Kalau perlu, identifikasi juga bagaimana potensi penyalahgunaannya.
Ya, saya dosen di UI, Pak, kewenangannya tinggal satu, menentukan nilai mahasiswa pada saat mengoreksi lembar jawaban ujian. Itu aja. Standar nilainya rektorat yang putuskan. A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, itu sudah. Mengajar kewajiban, membuat soal kewajiban, mengoreksi kewajiban, dan lain-lain. Kewenangannya sempit, Pak, tinggal satu. Nah, sekarang Ibu Bapak bayangkan, kalau kewenangan tinggal satu itu saya salah gunakan untuk cari untung. Gitu kan? Dan ini kan sesuatu yang bukan tidak mungkin terjadi, dan bahkan kita boleh bilang, ya banyak juga pengajar yang menyalahgunakan. Dan begitu. Anda mau lulus nggak? Ya, terus kasih kode, main-mainlah ke rumah, saya sedang renovasi dapur. Wah, mulai dia pakai bahasa-bahasa isyarat, kan? Wah, ini repot nih. Itulah menyalahgunakan kewenangan. Tujuannya cari untung, walaupun ini tidak dalam konteks berikan kepada negara, ya. Tapi kita lihat bagaimana sih konteks menyalahgunakan kewenangan. Jadi hanya orang yang punya kewenangan yang bisa menyalahgunakan kewenangan, hanya yang punya kesempatan yang dapat menyalahgunakan kesempatan, begitu pula sarana. Ya, menyalahgunakan kesempatan, wah mumpung jadi pejabat, mumpung ada keluarga dekat pejabat. Menyalahgunakan sarana, ya yang paling mudah ya contohnya mobil dinas, rumah dinas, dan fasilitas dinas lainnya. Itu sarana-sarana yang ada di tangan kita karena kita menjabat, karena kita punya kedudukan tertentu. Nah sekarang kita salah gunakan. Ya, dapat berikan keuangan negara, dapat, tidak harus timbul, cukup dibuktikan bahwa kerugian negara bisa timbul nih gara-gara perbuatan ini. Ya, tahun 2016 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa untuk dapat menerapkan pasal 2 tadi dan pasal 3, kerugian keuangan negaranya harus nyata. Jadi tidak boleh lagi bersifat potensial loss. Ya apa boleh buat? Saya menghormati keputusan itu, ya walaupun dalam praktek bisa terjadi perbuatannya sempurna, kerugian keuangan negaranya belum muncul. Ya, jadi belum selesai kerugian negaranya belum muncul, tapi orang bisa dijerat dengan pasal 2, pasal 3. Ya, itulah yang harus kita lihat juga, Pak, bagaimana penyalahgunaan kewenangan terjadi, ya mumpung pejabat, penyalahgunaan kesempatan begitu juga, penyalahgunaan sarana juga begitu. Ada pertanyaan? Kita lihat lagi pertanyaan, Ibu Bapak. Pak Agus, tadi sebentar ya, saya mau lihat nih, tadi urutannya Pak Agus, Pak Fikri, Pak Zahrin Piliang, ya. Itu 3 urutannya tadi kalau saya tidak salah. Pak siapa? Ya. Yang pertama Pak Agus Susanto, Pak Fikri, lalu Pak Pak Asfar Amir dulu ya. Mohon maaf, Pak Asfar Amir. Pak Zahrin nanti berikutnya, Pak ya. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya. Asfar ya. Pak Agus dulu Pak Agus Susanto. Pak Agus Susanto yang ini ya. Oke. Ya. Nanti setelah itu Pak Fikri lalu Pak Asfar. Baik, terima kasih Pak Ganjar ya. Dan teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih sudah saya berikan. Sebenarnya saya Agus Susanto dari Institut Bisnis ITNB Medan. Ya. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Ganjar. Pertama, saya berikan beberapa catatan di sini. Yang pertama masalah UNCAC. Ya. Kemudian juga saya mencatat tadi masalah korupsi IKTP 2,3 triliun yang dilakukan SN ya. Ya. Kemudian satu lagi yang menarik mengenai korupsi di malam minggu ya Pak Ganjar. Ya. Jadi saya komentari dan juga sekaligus minta tanggapan dari Pak Ganjar. Ya. Nah pertama UNCAC tentunya kita mengetahui ini merupakan suatu law instrument for anti-corruption ya yang tadi disampaikan Pak Ganjar itu. Ya. Saya mencatat 2003 di Meksiko ya. Ya. Nah ini tentunya merupakan cikal bakal bagaimana kerjasama internasional itu